Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai kepada kata mutiara yang ke-161. Untuk itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basdi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Rubama afadaka, mungkin saja atau barangkali atau kadang-kadang, afadaka, Allah telah memberikan kemanfaatan kepadamu, memberikan kemanfaatan kepadamu fi lailil qabdi, yaitu ada di dalam malam yang penuh dengan keterhimpitan. Artinya malam yang penuh dengan kesempitan. Memberikan Allah ma sesuatu, lam tastafidhu, di mana kamu tidak memperoleh, di mana kamu tidak mendapatkan faidah, tidak memperoleh atau kemanfaatan akan sesuatu fi isyraqi naharil basdi, yaitu pada siang, ya, pada munculnya siang yang penuh dengan kelapangan atau keleluasaan. La tadruna, di mana kalian semua, ya, di mana kalian semua tidak mengetahui ayyuhum, adapun yang mana di antara keduanya. Ini semestinya kalimat ini ayyuhuma. Kalau ini mengambil dari Al-Quran, ya, ayyuhum, mana di antara keduanya. Jadi antara al-qabdu, ya, dalam masa kesempitan, dan al-basdu dalam keadaan kelapangan, atau di dalam malam dan siang. Mana di antara malam dan siang, mana di antara kesempitan yang disebut dengan al-qabdu dan kelapangan yang disebut dengan al-basdu, aqrabu, yang lebih dekat. Lakum, bagimu, atau lakum, bagi kalian semua, apanya, naf'an, kemanfaatannya. Artinya bahwa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang Allah itu, ya, memberikan suatu kemanfaatan, memberikan kegunaan atau faedah, itu justru kadang-kadang diberikan pada saat engkau di dalam malam yang gelap, atau di saat engkau mengalami kesusahan, ya, di mana bahwa yang namanya kemanfaatan itu tidak diberikan atau tidak kamu peroleh di saat munculnya siang yang penuh dengan kelapangan dan keleluasaan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sehingga la tadruna, kamu, sehingga kalian semua itu tidak bisa mengetahui
Mana yang lebih manfaat, antara siangkah atau malamkah? Antara ketika mendapatkan kesusahankah atau pada saat mendapatkan kelapangan, keleluasaan hati nurani ini? Karena boleh jadi bahwa justru ketika malam itu ya Allah berikan di saat sempit, ya di saat kamu dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, justru pada saat-saat seperti itu kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di saat kamu bangkrut, di saat kamu pailit, di saat kamu gagal, justru ketika kamu ada di dalam kegagalan itu, justru saat seperti itu kamu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika kamu ada di keleluasaan, ketika kamu ada di hati yang senang, gembira, rezeki mengalir, pangkat jalan terus, tapi justru engkau tidak mendapatkan. Di saat kamu mendapatkan kelapangan, di saat kamu diberikan keleluasaan rezeki, keleluasaan ketinggian pangkat atau pangkat yang tinggi, justru di saat seperti itu kamu tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, mana sesungguhnya dua keadaan ini? Ya, kalau begitu kan sulit kan? Ya, kalau seperti ini kan mana antara keduanya yang paling bermanfaat itu? Ya, mana? Apakah di saat sampean ada di dalam posisi terhimpit hatimu, dalam keadaan susah? Susah iya, kesana kemari kamu ditagih oleh orang. Ya. Begitu kamu jalan ke barat dibully sama orang, seluruhnya orang mencemooh kepada dirimu, semua orang menghinakanmu. Tapi justru di saat kamu ada di dalam ya keterhimpitan, ada di saat kamu mendapatkan ujian-ujian seperti itu yang diibaratkan seperti malam, justru di sana kamu dapatkan, kamu temukan, yaitu kedekatan hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ya ketika kamu ada di dalam keleluasaan, ketika kamu diberikan kelancaran rezeki, ketika kamu diberikan kelancaran berteman, ketika kamu mendapatkan karomah, justru saat-saat engkau mendapatkan keleluasaan dari Allah, justru kamu tidak menemukan kedekatan hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi justru di saat malam itu kita bisa menikmati cahaya rembulan. Ya, jadi di saat malam yang gelap ini, ya, di saat malam yang tidak ada cahaya matahari, justru malam-malam seperti ini justru indah. Kita bisa melihat yaitu bintang gemintang, ya, yang indah banget. Kemudian apalagi di saat bulan purnama, betul tidak terlalu terang, tapi menjadikan suasana gelap itu, justru di situ akan kita menemukan kedamaian hati yang kita tidak temukan di saat siang hari. Justru lampu-lampu daripada lampu sepeda motormu, lampu mobilmu itu justru bermanfaat, yaitu ketika malam hari. Yang mana ketika siang hari justru lampu ya mobilmu, lampu sepeda motormu justru tidak bisa atau tidak memberikan kemanfaatan di saat siang hari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya telah memberikan juga, justru ketika dihimpit, ketika diberikan kesusahan,
kesempitan hati, justru kita di sana diberikan yaitu faedah, anugerah, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa menemukan yaitu malam 15 bulan purnama ketika siang hari. Bagaimana saya katakan tadi, kamu tidak menemukan, ya, tidak bisa membedakan bahwa lampu mobilmu ini terang, ya, atau tidak. Tidak bisa kamu dapatkan itu di siang hari. Justru di saat malam hari kamu akan bisa menikmati, ya, lampu-lampu dari mobilmu itu. Justru kita temukan yaitu di malam hari. Jadi tidak hanya siang hari, ya, tidak hanya siang hari. Kalau seperti itu adanya, ya, kalau seperti itu adanya bahwa malam pun Allah tetap memberikan kemanfaatannya. Allah tidak hanya memberikan yaitu keleluasaan, kelelapangan hati itu tidak hanya diberikan di siang hari, ya. Malam hari pun Allah tetap memberikan yaitu faedah dan kemanfaatan. Sekalipun malam hari itu kita duga tidak mempunyai manfaat apa-apa. Justru ketika malam hari itu kita bisa rasakan kedamaian dengan keluarga yang kita tidak temukan di saat siang hari. Justru kita selalu merasakan yaitu kebersamaan dengan anak-anak kita, justru kita bertemu diam di malam hari. Lah, malam hari itu diibaratkan yaitu rasa sedih, rasa sempit, rasa galau, yaitu diibaratkan seperti malam hari. Sehingga sekalipun engkau di dalam posisi galau, sempit hati, ya, miskin, fakir, sulit sekali di setiap harimu untuk mencari makan, tapi justru ketika kamu diberikan ujian demi ujian oleh Allah yang diibaratkan seperti malam yang gelap gulita, justru di sana kamu semakin kuat bergantungmu kepada Allah. Justru kamu pada saat banyak rezekimu, kamu tidak bersandar kepada Allah, ya. Maka itu kultu saya katakan al-qabdu, adapun al-qabdu artinya kesempitan, wal bastu dan bastu keleluasaan. Itu halatani, dua kondisi, dua keadaan. Ya ta'aqobani yang selalu silih berganti datangnya alal insani kepada manusia. Jadi yang namanya kondisi susah, kondisi senang, itu adalah dua hal, dua peristiwa, dua keadaan yang selalu silih berganti datangnya kepada manusia. Makanya diibaratkan seperti malam dan siang. Kalau malam kok gak enak, begitu juga kalau siang terus juga gak enak. Justru keindahan itu ada di dua-duanya ini, ada di dalam keadaan, dua keadaan ini, antara al-qabdu wal bastu. Pada saat diberikan kesempitan hati, justru kita dekat kepada Allah. Begitu juga semestinya pada saat diberikan rezeki, keleluasaan, kelapangan hati yang senang, diberikan aliran-aliran rezeki Allah yang lancar, diberikan terus pangkat yang lancar, maka di saat itu keadaan dua hal ini harus kita terima bahwa di sana itu ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini itu jangan sampai engkau membeda-bedakan antara dua keadaan ini. Karena dua keadaan ini selalu silih berganti datangnya. Kata aku bil laili, seperti silih bergantinya datang, yaitu pada saat malam, wan nahari, dan saat siang. Jadi ini perumpamaan ya. Jadi siang dan malam itu merupakan pengibaratan dari
rasa susah dengan rasa gembira. Jadi itu kan selalu datang kepada diri kita, selalu datang kepada kita. Maka itu falailu, maka adapun malam itu mahallus sukuni, sebagai tempat tenang, wal firori, dan tempat untuk menjauhkan, yaitu apa, kehiruk pikuan dunia. Jadi diibaratkan seperti itu. Justru kita mendapatkan ketenangan beribadah itu justru ada di malam hari. Justru tahajud itu ada di malam hari, bukan di siang hari. Ya. Sementara wan naharu, adapun yang namanya siang, itu adalah mahallu taharruki, sebagai tempat pergerakan, tempat orang berusaha, tempat orang bergerak, tempat orang beraktivitas, wal intisyari, dan tempatnya orang selalu menyebar kemana-mana. Ya, ya selama ini yang kita lihat bahwa yang namanya albastu, keenaan kelapangan itu, kelapangan hati, kesenangan hati itu, kita sementara ini kan masih membeda-bedakan kan, seakan-akan yang enak itu siang hari, karena di siang hari kita bisa berpakaian dengan najis, bisa berpenampilan gaya, bisa dilihat orang. Sementara ini pikiran kita kan ya masih hanya membanggakan di siang hari, yang diibaratkan siang hari itu adalah keleluasaan dan kelapangan rezeki. Ya. Semestinya kita tidak boleh membeda-bedakan antara dua keadaan itu, dan semestinya dua keadaan itu harus kita sadari bahwa kedua-duanya adalah peparing dan pemberian Allah, di mana masing-masing punya faedah, punya kemanfaatan. Di siang hari di mana kita bisa bekerja, di siang hari kita bisa beraktivitas, di siang hari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kemudian jangan kemudian kamu mengabaikan atau membedakan, seakan-akan di kegelapan malam itu adalah sesuatu yang sudah tidak ada kemanfaatan dan faedah. Jangan, justru kenikmatan tidur itu ada di malam hari. Oleh sebab itu al-qabdu, nah ini al-qabdu, adapun rasa sempit hati, susah itu biasanya al-qabdu, ya al-qabd saya maknai di dalam pemahaman tasawuf itu, al-qabdu itu keterhempitan hati, kesulitan, kesusahan, ya bangkrut, itu namanya al-qabdu. Biasanya lahadho, tidak ada pangkatnya, fihi, di dalam al-qabdu, lin nafsi, bagi yaitu nafsu atau jiwa. Biasanya jiwa itu paling tidak suka kalau dalam kondisi miskin. Kalau dalam kondisi terhimpit itu nafsu itu tidak suka, karena nafsu tidak bisa terlayani dengan baik. Kalau dalam kondisi seorang hamba itu terhimpit ekonominya, terhimpit jiwanya, itu biasanya nafsu nggak suka. Ya, karena apa? Karena maunya nafsu itu kan dipenuhi kan, ya dipenuhi nafsu itu. Lah sementara sifat al-qabdu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nafsu. Ya, bayangkan wong miskin kok bagaimana bisa akan nuruti ya keinginan nafsu yang pengennya adalah shopping terus, pengennya punya pacar banyak itu loh. Pengennya enggak pacar banyak atau pengen apa kawin lagi, itu kan tentu harus punya banyak keleluasaan rezeki kan. Ya. Ya biasanya dalam kondisi seperti itu nafsu itu tidak mau bertengger ya pada keadaan yang susah atau terhimpit. Karena nafsu kalau sudah ya bertengger di orang-orang susah itu mati sudah nafsu. Sudah nafsu mati.
mau diajak shopping, diajak main main judi, jelas tidak akan bisa atau tidak akan melaksanakan atau melakukan judi kalau dia tidak punya modal. Tapi bagi orang yang modal itu selalu disukai nafsu. Orang yang berpangkat itu, orang yang punya keleluasan rezeki itu selalu menjadi selalu menjadi temannya nafsu. Maka itu al-bastu. Sementara ada pun sifat al-bastu, keleluasaan, itu ta'khudu, mengambil, ya, itu ta'khudu, mengambil. Nafsu haddoha, yaitu bagiannya nafsu, minhu, dari al-bastu. Ya begitu. Kalau nanti ada keleluasaan, ya orang itu diberikan keleluasaan, yaitu kelapangan hati, diberikan rezeki, diberikan kekayaan, diberikan pangkat yang tinggi. Ini biasanya nafsu di situ senangannya. Karena begitu orangnya punya pangkat, punya jabatan tinggi itu, nanti nafsu itu akan dipenuhi biasanya. Ya, akan dipenuhi nafsu. Ya, bagi orang yang pangkat tinggi pengen korupsi, yang ngajak nafsunya itu biasanya karena punya pangkat kan. Jadi yang banyak korupsi itu karena orang itu punya pangkat, punya jabatan. Yang ngajak nafsu, dan nafsu seneng pada orang yang punya keleluasaan, orang yang punya kekuasaan. Ya, ini termasuk al-bastu namanya. Orang punya kekuasaan, orang punya kekayaan, orang punya haibah, punya kekeramatan, punya pengaruh. Itu juga senengannya nafsu di situ. Ya, nafsu seneng kepada orang-orang yang punya pengaruh, itu juga itu. Jadi akan mengambil alih lah. Ta'khudu, akan mengambil siapa? Nafsu haddoha, bagiannya nafsu, minhu, dari al-bastu tadi. Wama, dan adapun sesuatu, la haddo, yang tidak ada bagiannya, fihi, bagi lin nafsi, bagi nafsu, itu akrobu, lebih dekat, li salamati, untuk memperoleh keselamatan. Wa adhamu, dan yaitu akan mendapatkan keagungan atau keutamaan yang agung, lil ifadati, untuk bisa memberikan faedah. Jadi sesuatu yang tidak ada pangkatnya, tidak ada bagian dari nafsu. Saya katakan tadi, nafsu itu ya minta bagian, ya tidak mau minta bagian pada orang-orang yang dalam kondisi al-qabdu, tidak mau. Maka itu orang-orang yang ada di dalam kondisi al-qabdu itu, perbandingannya dengan orang-orang yang diberikan kondisi al-bastu itu lebih selamatan, lebih selamat orang yang diberikan al-qabdu, dan lebih besar fadilah kemanfaatannya, ya akan diperoleh orang yang mendapatkan suasana al-qabdu dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan suasana al-bastu. Maka itu fal-qabdu. Maka ada pun yang namanya al-qabdu, yaitu kesempitan, kesusahan, itu diibaratkan kalaili, seperti malam. Malam itu gelap. Orang susah kan gelap. Justru di saat susah itu loh, kamu justru mengenal Allah. Selama ini kamu diberikan keleluasaan, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kekayaan, kamu keluyuran kemana-mana, tidak pernah ingat mati. Justru ketika kamu diberikan kemiskinan, kebangkrutan oleh Allah, di saat-saat seperti itu justru kamu ingat dan kamu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu fal-qabdu kalaili, bahwa yang namanya al-qabdu, suasana sempit, susah, itu diibaratkan kalaili, seperti malam. Sementara walailu, ini manfaatnya, hikmah dan fadilahnya, keutamaannya di malam. Walailu, sementara malam,
itu adalah mahalul munajati, sebagai tempat bermunajat. Bermunajat itu sama dengan mojok, ngomong-ngomong sir seperti orang yang sedang jatuh cinta. Justru kamu bisa yaitu mojok dengan Allah itu justru ketika kamu ada di malam hari. Dan malam hari itu sebagai pengibaratan daripada kondisi al-qabdu. Justru ketika kamu diuji oleh Allah, diberikan penyakit, diberikan kemiskinan, diberikan kebangkrutan, justru pada saat itu kamu bisa dekat dengan Allah dalam bentuk bermunajat. Seperti halnya malam hari. Ya. Wal lailu, adapun malam itu mahalul munajati, sebagai tempat yaitu asik masuk bersama Allah. Wal musafati wal musofati, sebagai tempat untuk saling musofat, saling membersihkan. Kamu bisa mensucikan Allah sehingga dosa-dosamu dilebur Allah. Ya. Wa mulaqatil ahbabi, justru di saat malam itu kamu bisa bertemu dengan para kekasih-kekasih. Di saat-saat seperti itu kamu ingat kepada para kekasih-kekasihnya Allah, para masyayikh, kamu selalu ingat, kamu terus mengingat-ingat guru-gurumu, kiai-kiaimu, para wali-wali itu. Justru kamu bisa bertemu itu dengan para kekasih Allah itu justru ketika ada di malam hari. Warafil hijabi, justru di malam hari itu juga tersingkapnya tirai-tirai, yaitu atau tersingkapnya dinding-dinding tebal hubungan antara hamba dengan Sang Khalik. Di saat itu justru dibuka oleh Allah. Warubama afadaka fi lailil qabdi min inkhinasin nafsi wa dhihabil hissi wa muwalatil unsi ma la tastafidu fi naharil basri. Farubama, kadang-kadang atau mungkin saja afadaka, yaitu Allah memberikan kemanfaatan kepadamu bilailil qabdi, justru di saat malam di mana kamu mengalami kesusahan itu justru kamu bisa mengambil kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Berupa min inkhinasin nafsi, di mana kamu bisa menyingkirkan nafsumu. Justru kamu di saat-saat diuji oleh Allah, diberikan kebangkrutan oleh Allah, diberikan hati yang terhimpit dan sepi, justru di saat itu kamu bisa menyingkirkan nafsumu. Kamu bisa menyingkirkan wadhihabil hissi, dan kamu bisa menghilangkan yaitu kesadaran indrawi. Jadi kamu bisa menghilangkan yaitu menghilangkan nafsu indrawimu loh. Ya, nafsu indrawimu itu di saat-saat kamu itu justru di saat dikobet oleh Allah, diberikan keterbatasan oleh Allah, diberikan kesempitan oleh Allah, diberikan sakit oleh Allah, justru di saat itu hilanglah yaitu rasa nafsumu itu. Nafsumu hilang, kamu hanya ingat kepada Allah terus. Wa muwalatil unsi, justru di saat seperti itu pula kamu bisa berkesinambungan rasa, kamu bisa berkesinambungan rasa tenang bersama Allah. Kamu bisa merasakan yaitu nyambungnya hatimu, nyambung rasa hatimu, tenang, al-unsi itu tenang, gayemi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kamu dapati itu hanya di malam hari, hanya di saat kamu diberikan yaitu al-qabdu oleh Allah, diberikan kesusahan, keterhimpitan hidup justru di saat seperti itu. Sesuatu la tastafiduhu, yang mana kamu tidak bisa mengambil faedah atau manfaat akan sesuatu binaharil basti, yaitu di siang
ya, di siang keleluasaan. Justru di saat kamu diberi pangkat, diberi jabatan yang tinggi, diberikan kekayaan banyak, pengaruhmu, justru di saat-saat seperti itu kamu tidak bisa merasakan ketenangan jiwamu bersama Allah. Justru kamu lupa, ya, kamu banyak lalai, sholatmu justru lupa di situ, tidak istiqomah baca Quranmu, kamu sudah lupa sholawat, kamu sudah tidak lagi ikut istighosa, kamu merasa pejabat, kamu sudah gengsi berkawan berteman dengan masyarakat awam. Semestinya kamu kan harus tetap kan, justru di saat kamu diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan rezeki yang lancar, kamu sudah tidak berpikir lagi tentang rezeki. Justru di saat itu kamu manfaatkan untuk dekat dengan Allah. Justru di saat seperti itu jabatanmu, pangkatmu itu justru kamu buat untuk mengabdi kepada Allah, ya, melalui yaitu melaksanakan amanah itu untuk memakmurkan masyarakat, ya. Makanya jangan disepelekan lah. Jangan kamu merasa menyepelekan, oh Allah tidak adil ini, saya kok dibuat miskin terus ini, saya kok dibuat gagal terus ini. Loh, memangnya ada jaminan ketika kamu diberikan keleluasan oleh Allah? Memangnya ada garansi kalau ketika kamu diberikan jabatan pangkat, diberikan keramat kamu, apakah kamu ada jaminan menjadikan dirimu tawadhu? Justru kamu tawadhu itu di saat kamu seperti ini kondisimu. Saat punya jabatan kamu tidak bisa tawadhu. Di saat kamu mempunyai yaitu mazia, keutamaan-keutamaan, justru kamu tidak bisa tawadhu. Justru di saat kamu dikasih kebodohan oleh Allah, kamu bisa tawadhu. Ketika kamu diberi alim oleh Allah, justru melahirkan takabur. Tidak bedanya seperti itu. Nah, maka itu min tahsilil ulumi, berupa apa itu? Sesuatu yang tidak kamu bisa ambil manfaatnya, justru di siang hari itu tidak kamu peroleh kemanfaatannya, ya. Karena kamu membeda-bedakan kondisi. Berupa min tahsilil ulumi, ini minnya adalah min tab'id atau min bayan ini. Min tahsilil ulumi berupa menghasilkan ilmu, wa tahqiqil fununi, dan merealisasikan, ya, mengeterapkan beraneka ragam yaitu fan-fan keilmuan, wa mujalasatil akhyari, dan duduk-duduk bersama orang-orang yang terbaik, orang-orang soleh, wa mukhalatatil abrori, dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Justru itu kamu peroleh, ya, kamu peroleh kondisi seperti itu justru di saat kamu itu diberikan keterpurukan. Justru ketika kekayaanmu dicabut oleh Allah, usahamu dibangkrutkan oleh Allah, ya, justru pada saat-saat kamu dicabut, ya, kekayaanmu, pengaruhmu dicabut oleh Allah, pangkatmu dicabut oleh Allah, kamu menjadi orang biasa, orang miskin, justru di situ kamu memperoleh menghasilkan ilmu. Justru di saat-saat seperti itu kamu bisa mengeterapkan, mentahqiq, bisa mengamalkan secara nyata terhadap fan-fan disiplin ilmu. Kamu tidak hanya ceramah tok, justru ketika ceramahmu nggak payu, kamu sudah tidak diundang orang lagi, bukan berarti ya kamu tidak bisa mengambil faidah. Justru di saat kamu yang sebelumnya kamu itu menjadi idola banyak orang, hampir tidak ada waktu yang kosong untuk ceramah, suatu ketika kamu tidak ada yang ngundang, bukan berarti kamu sedang dibenci oleh Allah, kamu sedang dimurkai oleh Allah. Tidak, boleh jadi itu Allah tetap memberikan faedah yang lebih daripada engkau menjadi seorang mubalik yang tidak sempat mengamalkan dari setiap ilmu yang kamu sampaikan. Ketika kamu menyampaikan
Bagaimana tentang hikmahnya sholat duha? Kamu menyampaikan hikmahnya sholat tahajud, sementara kamu tidak pernah sholat, sehingga oleh Allah dibuatlah kamu, ya, gilirannya kamu tidak diundang oleh orang. Kamu justru ketika tidak diundang oleh orang, maka kamu kemudian dipeting oleh Allah untuk bisa merealisasikan, mempraktekkan fan-fan ilmu yang sudah kamu jelaskan. Maka itu di setiap lini, di setiap kondisi itu sesungguhnya semuanya itu Allah yang menghadirkan, dan pasti ada manfaat dan ada fadilahnya dan ada gunanya. Ya kita saja yang salah memahami itu. Wal qabdu, kalau begitu kesimpulannya begini, wal qabdu maka adapun qabdu tahu bagi seseorang, bagi qabd itu fawaidun, adapun ada banyak faedah. Begitu juga sama wal bastu, adapun di saat leluasa lahu bagi seseorang itu fawaidun, adapun beberapa faedah. Sama. Segala sesuatu yang dihadirkan oleh Allah, baik al-qabdu maupun bastu itu sama berfaedah. Cuma kita saja keburu memvonis. Ya, karena apa? Karena itu ya yang membedakan itu, yang membuat seperti itu karena nafsumu. Karena nafsumu. Wal abdu, sementara seorang hamba itu layadri. Nah ini yang banyak nggak paham, ya nggak paham ini yang banyak. Wal abdu, adapun hamba itu layadri, tidak tahu siapa hamba, nggak tahu ini ayyahuma, ya ini menjadi yaitu maf'ul, ada di jumlah saja. Ayyuhuma, maka adapun mana di antara keduanya akrobu yang jauh lebih bermanfaat lahu bagi hamba, apanya? Akrobu yang jauh lebih dekat lahu bagi hamba, naf'an, kemanfaatannya. Mana di antara kedua, antara al-qabdu dan al-bastu, kalau begitu yang lebih manfaat? Kalau saya katakan sama. Kesalahanmu itu karena kamu yaitu membeda-bedakan itu tadi, kamu tidak melihat di balik itu semua. Kamu justru ketika sudah tidak diundang oleh masyarakatmu, yang sebelum-sebelumnya kamu menjadi mubalik yang terkenal, yang kemana-mana selalu diundang oleh orang, loh, justru kamu temukan di situ kamu bisa mulai mempraktekkan ilmu-ilmu ceramahmu tadi yang tidak kamu dapatkan di saat kamu menjadi seorang mubalik, di saat kamu menjadi penceramah. Fata'ayyana al-wukufu ma'ama yuwajihu. Kalau seperti itu fata'ayyana, maka jelas wajib artinya apa? Al-wukufu, yaitu berhenti, ma'ama yuwajihu min jihatil haqi. Kalau sudah seperti itu maka wajib al-wukuf, ya, itu harus berhenti ma'ama, bersama sesuatu yuwajihu yang menghantarkan, ya, yuwajihu yang menghantarkan apa? Yuwajihu yang menghantarkan hu akan ma min jihatil haqi, yaitu dari arahnya Allah yang hak. Fayatalaqahu, maka kemudian kamu yaitu menyambutnya hu akan mayuwajihu, sesuatu yang dihadirkan oleh Allah, bil qabuli, dengan diterima, wal adabi, dengan etika. Ya ini artinya begini, fata'ayyanu, maka jelas al wukufu ada kun sikap. Ini saya artikan wukuf itu sikap, ya, adapun sikap fata'ayyanu atau fata'ayyana, maka jelaslah apa al-wukufu, sikap ma'ama, bersama sesuatu yuwajihu yang menghantarkan wajah, yuwajihu itu yang menghantarkan hu kepada ma min jihatil haqi, yaitu dari arahnya al-haq. Artinya bahwa segala sesuatu itu yang datang kepadamu itu semua berasal dari Allah.
mau al-qabdu maupun al-bastu. Sikapmu itu harus jelas, yaitu dengan selalu menerima, ya, ma'ama disertai sesuatu, yuwajihu menyambutnya bisa, hu akan mah minal haqi, min jihatil haqi, dari sisi yaitu yang mahak, bahwa yang datang itu harus kamu sambut, kamu terima dengan legowo, mau al-qabdu maupun al-bastu, jangan dibeda-bedakan. Talakohu, maka kemudian menyambutnya hu akan ma itu sesuatu itu yaitu antara al-qabdu al-bastu, disambut, diterima, bil qabuli dengan diterima, wal adabi dan dengan etika. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lalu apa ada buku liwahidin. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah lalu penjelasannya. Apa ada buku liwahidin tentang etika, ya, setiap seseorang. Jadi sudah ada penjelasan yang lalu, ya, yaitu tentang semestinya etika bagi setiap orang terhadap sesuatu yang didatangkan oleh Allah, dua hal ini. Bagaimana etikanya itu sudah dijelaskan sesungguhnya di dalam yaitu kata mutiara sebelumnya. Indah qaulihi, menurut dawuhnya yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, basatoka kaila yatrukaka ma'al qabdi. Basatoka telah memberikan keleluasaan, kelapangan, kesenangan kepadamu. Kaila yatrukaka, agar supaya tidak meninggalkan kepadamu ma'al qabdi, yaitu bersama, yaitu rasa sempit atau susah. Jadi artinya bahwa Allah berikan kamu itu keleluasaan, diberikan keleluasaan hati, diberikan rezeki yang lancar, diberikan anak yang sukses, agar supaya apa? Agar supaya kamu tidak meninggalkan apa itu ma'al qabdi, bersama rasa terhimpit. Jadi kamu diberikan keleluasaan, ya, agar supaya kamu nanti di saat yang berbeda kamu juga siap untuk tidak meninggalkan, ya, ujian-ujian yang datang, yang berusaha kesempitan, ya, yang berupa yaitu kegalauan, ya, kesedihan dan macam-macam. Fala tatlub, maka sebab itu fala tatlub, kamu jangan mencari al-basto akan suasana senang, leluasa. Jadi ketika yang datang itu rasa ujian berupa ujian dari Allah, jangan keburu kamu keluar dari situ. Ketika kamu mendapatkan ujian-ujian, justru di saat kamu diuji, diberikan keterbatasan oleh Allah, justru di situ mendapatkan kedamaian hati dan selalu bersama Allah. Bersabarlah di situ. Jangan pengen keluar. Jangan keburu kamu pengen terhindar dari posisi seperti itu. Tahanlah di situ, bertahanlah di situ. Maka itu fala tatlub, jangan kamu mencari al-basto, yaitu keleluasaan. Jangan kamu mencari yaitu ketenaran. Jangan kamu mencari yaitu keleluasaan hati. Ketika saat itu Allah mendatangkan yaitu kesempitan hati, kesedihan hati pada dirimu. Jangan kamu cari. Biarkan wong itu semuanya yang datangkan Allah. Wala tatlub. Idza wajhaka, ketika menghadapkan kepadamu. Ketika menghadap, ya, yaitu al-bastu itu menghadap kepadamu bil qabdi, yaitu disertai dengan rasa susah. Sudah di saat kamu, ya, susah itu, jangan kamu meminta keluar dari susah itu. Masya Allah. In wajaka, ketika Allah telah mendatangkan kepadamu bil qabdi,
dengan keadaan susah. Jadi kalau orang itu, Masya Allah, ini kelas luar biasa ini. Wala tatlub, begitu juga jangan kamu cari al-qabdo, yaitu qobet, rasa susah, terhimpit, jangan cari. In wajahnya ketika Allah mendatangkan kepadamu bil basti, akan suasana yang lapang. Ketika kamu diberikan kaya oleh Allah, kemudian oleh Allah, jangan kemudian kamu justru keluar dari situ. Justru di saat kamu diberikan kelancaran rezeki, tetap di situ, karena kamu punya tugas dengan rezeki yang banyak itu, biar kamu bisa menjadi orang-orang yang dermawan, yang bisa menyantuni kepada para duafa. Sabar di situ. Ya, kalau kamu diberi jabatan tinggi oleh Allah, jangan kemudian kamu pengen keluar dari jabatan, justru manfaatkan jabatan itu. Ya nggak boleh itu minta. Kalau diposisikan dalam keadaan qobet, jangan pernah kamu mencari al-bastu. Begitu juga di saat kamu diberikan oleh Allah al-bastu, jangan kamu mencari al-qobet, begitu. Karena semuanya itu yang datangkan Allah. Jadi disitulah takdir, disitulah nilai takdir. Dimana ketika kamu yaitu menerima takdir Allah, baik enak tidak enak, bukan persoalannya kamu keluar dari takdir, kamu sikapi ada apa di balik takdir itu. Apa? Ada perintah apa di balik takdir itu? Ketika kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat, berarti kamu oleh Allah diperintahkan untuk menjadi seorang yang harus bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Ketika kamu diberikan pacul oleh Allah, ditakdirkan menjadi petani, berarti kamu ya di situ itu diperintahkan untuk bercocok tanam. Sikap ini yang paling penting, sikap nerimanya hati kita dari peparing-peparing Allah ini yang paling penting. Maka itu wala tatlub al-qabdo in wajhaka bil basti, jangan mencari al-qabdo in wajhaka jika telah menghadapkan atau mendatangkan kepadamu, Allah mendatangkan kepadamu bil basti dengan yaitu suasana leluasaan, diberi rezeki lancar, diberi kaya, jangan pengen miskin. Fakot tastafidu, maka kadang-kadang kamu bisa yaitu mengambil faidah min ahadima dari salah satu keduanya, malah tastafiduhu, ya kamu bisa mengambil faidah min ahadima dari salah satu keduanya, akan sesuatu di mana latas tafidu kamu tidak bisa mengambil faidah, akan minal akhir dari yang lain. Yang penting kamu harus manfaatkan di kondisi apapun, jangan pernah meminta. Karena boleh jadi di saat kamu ditetapkan oleh Allah, didatangkan rasa qobet, susah, ya justru di situ kamu bisa mengambil manfaat. Dan itu bukan jaminan ketika kamu diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan yaitu sifat al-bastu, diberikan keadaan al-bastu, ya justru di sana kamu tidak bisa mengambil manfaat. Maka itu di sini dijelaskan sudah. Fakot tastafidu, maka kadang-kadang kamu bisa mengambil faidah min ahadima dari salah satu keduanya. Malah tastafidu, sesuatu la tastafidu, di mana kamu tidak bisa mengambil faidah, akan minal akhir dari yang lain. Jadi nggak usah pengen pindah-pindah, nggak jaminan, nggak jaminan. Ibaratnya orang nikah, ibaratnya kan orang nikah ini, karena merasa berat dengan suaminya ditakdirkan, aku salah pilih. Wong itu semua ditakdirkan Allah, kok salah pilih? Suamimu itu adalah pasangan yang dihadirkan Allah kepadamu. Perempuan, kok bisa kamu tidak mau? Kok kamu merasa getun itu loh, aku salah pilih ini. Andaikan dengan si dia itu aku hidupku nyaman barangkali, belum tentu. Yang penting bagaimana? Yang penting di saat kamu punya suami dengan banyak ujian, kamu sabar,
di situ justru kamu dekat dengan Allah. Di situ justru kamu mendapatkan kedamaian dengan suamimu. Belum jaminan ketika kamu kaya, suamimu yang kamu idamkan dulu maunya jadi dengan kamu, belum jaminan kemudian kamu bahagia. Justru bisa jadi kamu menjadi istri yang keberapanya nanti. Kamu itu hanya akan menjadi istri pertama, kemudian nambah lagi suamimu kedua dan ketiga. Boleh jadi kamu bisa menjadi istri yang ketiga, keempat. Nah, maka gak perlu kita berangan-angan berpikir keluar dari takdirnya Allah. Di saat engkau ada di posisi ya apapun, kamu terima takdir itu dan kamu sikapi, karena di dalam setiap takdirnya Allah di situ ada perintah. Ketika kamu diuji berarti disuruh sabar. Ketika kamu dijadikan kiai berarti disuruh ngajar, bukan disuruh mencari membuat proposal. Nah, kalau sudah seperti itu fala tadri, maka akhirnya fala tadri, maka tidak tahu siapa engkau. Ayyuhuma, mana di antara keduanya anfa'u yang lebih manfaat. Wala ayyuhuma, dan mana ayyuhuma di antara kedua, antara al-qabdu dan al-bastu. Saya artikan lagi, fala tadri, maka tidak ngerti kamu. Ayyuhuma, maka adapun mana di antara kedua, antara al-qabdu wal bastu itu anfa'u yang lebih manfaat. Wala ayyuhuma, wala dan mana, wala dan tiada tahu kamu ayyuhuma, mana di antara keduanya adharu yang memberikan kemudharatan. Tidak ada yang tahu, itu hanya dugaan saja. Orang itu kadang marah-marah ketika dikritik orang, ya justru karena dengan kritikan itu kamu akhirnya jauh dari proses hukum, ya proses hukum kan. Ketika kamu anti kritik atas kesalahanmu, justru itu yang akan memasukkan dirimu ke penjara. Justru dikritik oleh orang-orang yang kamu anggap lawan itu loh, kamu anggap lawan, maka kadang-kadang lawan itu justru akan bisa menolong kamu. Justru teman itu justru yang akan menjebloskan kamu kepada masuk ke penjara. Kenapa temanmu itu membiarkan, tidak pernah ngeritik, sementara lawan-lawanmu mengeritik. Justru dengan kritikan-kritikan itu kamu bisa selamat, ya tidak sampai masuk penjara. Karena kamu dikritik. Ketika menjadi pemimpin itu dikritik, ya ketika kamu menjadi seorang pemimpin, ya sebagai seorang tokoh yang bertanggung jawab pada masyarakat, bertanggung jawab tentang baik bertanggung jawab secara keuangan, kamu dikritiki. Justru pengkritik-pengkritik yang dianggap lawan oleh kamu itu justru itu yang menyelamatkan dirimu. Sementara teman-temanmu yang tidak menang kritik itu justru yang menjebloskan dirimu masuk penjara. Kalau begitu, ayyuhuma anfa wa ayyuhuma ador. Kalau begitu mana sih? Ya yang lebih manfaat, apakah al-bastuka, al-qabduka, temankah, lawankah yang bermanfaat? Maka sesungguhnya semua itu bermanfaat kalau engkau bisa mengambil faidah dari masing-masing. Lawan bermanfaat, teman lebih bermanfaat lagi. Begitu, ya. Walidzalika, oleh karena itu istadallah, telah menjadikan petunjuk sebagai kiasan bil ayati, dengan ayat allati nazalat, yang telah turun apa ayat fi mirosil abi, terkait dengan warisan bapak, minal ibni, yaitu warisan bapak dari anak. Wal bastu, maka adapun al bastu, rasa keleluasaan itu kal abi, seperti bapak. Di anahu, karena sungguhnya abi itu nasiun, yaitu muncul atau yang melahirkan, muncul atau lahir, ya atau berasal min syuhudima, dari menyaksikan sesuatu, minhu dari ab, ilaika, kepada
Wa huwa adapun itu adalah fi'lul haqqi, merupakan pekerjaan Allah. Alladzi sodaro yang telah muncul minhu dari Allah, apa kullu maujudin, setiap yang maujud. Wa huwa adapun fi'lul haq, atau wa huwa adapun kullul maujud, itu al aslu, berasal dari yang asal. Wal qabdu, sementara adapun qabd itu kal ibni, seperti seorang anak. Di annahu, karena sesungguhnya anak itu nasyiun, yaitu berasal min syuhudima, dari menyaksikannya sesuatu mingka, pada dirimu, ya, ilaihi, kepada ab. Wa huwa, dan adapun anak itu al far'u, menjadi cabang. Itil fi'lu, karena sebuah perbuatan, kulluhu, seluruhnya, minal kudrati, dari kekuasaan. Wa amal hikmatu, sementara hikmah, fa inna ma hiya, bahwasanya hikmah, ia adapun hikmah itu taghtiyatun, adalah yang menutupi. Wa idza kana al-abdu jahilan, maka apabila ada seorang hamba itu jahilan, tidak tahu, bimanfaatima, akan manfaatnya keduanya, antara al-qabdu al-bastu, itu kajali, seperti bodohnya seseorang, bil anfa'i, tentang kemanfaatan, minal abai, manfaatnya bapak, wal abnai, dan manfaatnya anak. Jadi orang yang tidak mengerti, tidak tahu manfaatnya antara al-qabdu dan al-bastu, itu seperti atau diibaratkan orang yang tidak tahu manfaatnya bapak dan manfaatnya anak. Ayana jelas, wajiblah mutaba'atul haqqi, yaitu mengikuti Allah yang hak. Bittiba'i qadi, selalu mengikuti dengan apa yang diinginkan Allah. Wantihajihi, dan mengikuti wantihaji, dan cara, yaitu cara ketetapannya Allah. Min ghairi tahawulin, tanpa pindah, wala intiqalin, dan artinya tanpa intikol, tanpa berubah dan tanpa pindah, wala tasyawufin, dan juga tidak melirik ila ghairi ma, kepada selainnya sesuatu, huwa yang ada pun ma, itu fi, tetap di dalam ma, min dzalikal hali, dari keadaan itu. Artinya orang yang konsisten itu semestinya harus mengikuti Allah saja kondisinya. Jadi ta'ayyana, wajiblah memberikan pernyataan berupa apa itu, mengikuti Allah, dengan mengikuti apa yang diinginkan Allah, mengikuti caranya akan ketetapan Allah, tanpa harus berubah, tanpa harus pindah, tanpa harus melirik-lirik kepada sesuatu yang lain. Gak usah melirik yang sukses, sudah nikmati kamu ada di dalam, yaitu keterhimpitan itu, karena di sana tetap masih ada faedah, Allah tetap ngirim faedah. Jadi yang paling penting itu, ya, ketika kamu fabidzalika, maka dengan cara seperti itu kamu sudah tidak toleh lagi, kamu sudah tidak membeda-bedakan lagi antara tentang, yaitu keadaan al-qabdu al-bastu yang datangnya dari Allah, sudah tidak kamu beda-bedakan, bisa kamu ambil manfaatnya pada masing-masing kondisi itu, ya tanawwaru, maka menjadi bercahayalah apa qalbuhu, hatinya hamba tadi, wa yatatahharu, dan menjadi suci, bersih, apa siru, rahasia hatinya, walubu, dan apa intisarinya hati. Kalau sudah seperti fatang kasifu, maka kan fatang kasifu, maka terbuka anhu, pada hamba apa al-hujubu, yaitu tirai-tirai, wal astaru, dan tutup-tutup, maka kamu nanti akan gampang itu bisa cepat usul kepada Allah. Dinding-dinding penyekat yang menghijab antara hamba dengan Allah itu akan dibuka melalui apa? Melalui ridhomu, nerimamu, pinternya kamu bersikap di saat kamu diberikan qabd atau al-bastu, akan diberi hadiah itu oleh Allah. Wa tahayyau wa yatahayyau, dan kemudian wa yutahayyau, dan akan dipersiapkan. Nanti kamu akan dipersiapkan lihablil anwari,
untuk membawa cahaya-cahaya kebenaran dari Allah, wal asrori, dan rahasia-rahasia dari Allah. Kalau kamu sudah nerima itu ya, sudah tidak membedakan lagi mau dibuat obat atau kamu dibuat bastu, kamu tidak protes lagi kepada Allah, maka ketentuan itu wa yutahayyau, maka akan dipersiapkan dihamlil anwari, untuk membaca membawa, memikul cahaya-cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah, wal asrori, dan rahasia-rahasia yang bersumber dari Allah. Kama sebagaimana abana akan menjelaskan musonep, dzalika akan biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musonep. Nanti kita akan pindah yaitu kepada kata mutiara yang ke 163. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.